Ayla baru saja keluar dari minimarket. Sepulang dari kampus, ia menyempatkan diri mampir untuk membeli beberapa keperluan. Tinggal beberapa langkah lagi ia sampai di tempat mobil terparkir. Dari arah tak terduga, seseorang menabrak dan dengan sengaja menyenggol Ayla hingga terjatuh. "Au!" pekik Ayla. "Bu Ayla!" Hampir saja Ayla terjatuh jika tidak segera ditahan oleh Pak Manaf, sopir yang biasa menjemput Ayla. Tubuh Ayla hampir menyentuh lantai parkiran, beruntung dia masih bisa diselamatkan. "Bu Ayla tidak apa-apa?" tanya Pak Manaf dengan raut khawatir. Jika terjadi sesuatu pada Ayla, dialah orang pertama yang akan terkena amukan Saki. "Saya nggak apa-apa, Pak." "Makasih ya, kalau nggak ada Bapak, saya pasti terjerembab." Ayla mengelus perutnya yang mulai buncit itu. "Alhamdulillah ya Allah. Masih dilindungi," gumamnya pelan. "Sudah jadi tugas saya, Bu. Untuk melindungi Ibu, kalau terjadi sesuatu sama Ibu. Saya akan sangat bersalah," ucap Pak Manaf lega. Saat ditolong tadi, Ayla sempat melihat orang yang dengan sengaja menabraknya itu. Terlihat seperti wanita memakai hoodie hitam, lengkap dengan topi dan masker. Ayla tidak bisa mengenali siapa wanita itu, orangnya keburu kabur. "Jangan katakan apapun sama Bang Saki ya, Pak. Nanti dia khawatir," ucap Ayla pada Pak Manaf. "Iya, Bu." Setelahnya Ayla langsung pulang. Hari ini dia tidak pergi ke rumah makan. Karena ia sudah ingin istirahat, badannya terasa pegal-pegal. Sudah 2 bulan lebih Raihan bekerja di rumah makan milik Ayla. Tapi sekalipun ia tidak pernah bertemu dengan pemiliknya. Setiap kali Ayla datang ke sana, tidak pernah bertemu muka. Hari ini mungkin dunia sedang berpihak pada keduanya untuk bertemu. Ayla baru saja keluar dari mobil dan hendak masuk ke dalam rumah makan. Dari sudut tempat tiba-tiba ada seseorang yang menyerang Ayla dengan melempar sebuah pot bunga tepat di kepala Ayla. Saat itu, Raihan sedang izin keluar untuk membeli rokok. Ia melihat gelagat aneh seorang wanita memakai masker, mengikuti wanita hamil yang baru keluar dari mobil. "Itu bukannya Ayla, ya?" gumam Raihan. Namun pada saat wanita itu hendak melayangkan pot, Raihan baru sadar jika wanita itu sengaja melemparkannya pada Ayla. "Awas!" Mendengar teriakan Ayla sontak menoleh, ia melihat ada sebuah benda melayang. Ia memekik kaget namun belum sempat menghindar, Raihan lebih dulu menghadang benda itu tepat mengenai bahu kanannya. Seketika Raihan ambruk memegangi bahunya yang amat sakit akibat hantaman benda keras. Ayla melihat siapa orang yang telah rela menolongnya hingga dia yang terkena lemparan pot. "Raihan!" pekiknya dengan wajah panik. Pelaku wanita itu terbelalak, ia balik badan dan berlari. Namun dari arah berlawanan 2 orang berseragam putih-putih menghadangnya. Wanita itu kembali memutar badan namun naas, security pun turut menghadang. "Pak, tangkap dia. Dia mau mencelakai saya!" teriak Ayla. Pak Manaf membantu Raihan masuk ke dalam. Security berhasil meringkus wanita tersebut. Bertepatan dengan tibanya 2 pria berbaju putih itu. "Terima kasih, Pak. Sudah bantu mengamankannya. Dia pasien rumah sakit jiwa yang kabur," ujar pria berseragam putih tersebut. Ayla meminta orang lain untuk membawa Raihan masuk. Kemudian ia beranjak dan menghampiri pelaku tersebut. Dengan satu tarikan ia menarik masker yang wanita itu kenakan. "Clara, Ibu kenal wanita ini?" tanya security. "Ya, saya pernah bertemu sekali." Ayla menatap Clara tajam. "Kenapa kamu mau celakai saya, Clara?" "Haha,
Kamu pantas mendapatkannya wanita tidak tahu diri. Perebut laki orang. Kamu pantas mati. Umpat Clara. Ia berusaha berontak tapi security sekuat tenaga menahannya. Siapa yang merebut siapa? Kamu cuma teman masa lalu suamiku. Dan aku nggak ada hubungannya dengan masa lalu kalian. Kamu sadar Clara, tidak semua yang kamu inginkan harus terpenuhi. Bukannya mendengarkan, Clara malah semakin ngamuk sampai cekalan di tangannya terlepas. Dengan gerakan gesit, ia berhasil mencakar wajah Ayla. Arg! Au! Seh! Ayla meringis kesakitan, wajahnya memerah akibat cakaran kuku Clara. Bu Ayla! Security tersebut terkejut majikannya terkena serangan untuk kedua kalinya. Ia merasa kecolongan, entah harus seperti apa dia menghadapi suami majikannya yang terkenal posesif. Sebelum berhasil kabur, Clara ditahan kedua perawat dan digiring paksa memasuki mobil ambulan yang sudah berada di sana. Sopir membukakan pintu dan dua orang tersebut mendorong Clara agar masuk. Bu Ayla. Kita ke rumah sakit sekarang, ajaknya. Namun Ayla menggeleng. Tidak apa-apa, Pak. Luka kecil, saya akan obati di dalam saja. Security mengantar Ayla masuk ke dalam. Beberapa pengunjung melihat kejadian tersebut dan ikut prihatin. Saat masuk, ia melihat Raihan bersama kedua temannya. Raihan masih memegangi bahunya dan meringis kesakitan. Raihan. Kita ke rumah sakit sekarang. Obati luka AA, ucap Ayla. Hari dan Danang saling tatap, mereka heran pada wanita yang katanya bos mereka itu kenal dengan salah satu temannya. Nggak apa-apa, Ai. Itu wajah kamu kenapa? Tanya Raihan balik. Ini luka kecil, nanti diobati. Sebaiknya AA dibawa ke rumah sakit. Luka Raihan lebih parah dariku. Raihan menggeleng, ia tidak peduli pada kesakitannya. Ia lebih mengkhawatirkan wanita hamil di depannya, yang merupakan cinta pertamanya itu. Nanti diurut saja, nggak ada luka hanya sakit dan pegal aja. Raihan menolak tawaran Ayla secara halus. Enggak. Raihan harus segera diperiksa. Takut lukanya tidak sesederhana itu. Raihan tetap menggeleng tapi Hari dan Danang juga ikut memaksa temannya untuk mau diperiksa. Mereka juga khawatir dengan kondisi Raihan. Udah, Ray. Kamu nurut aja, kita periksa diri kamu ke dokter. Bener kata Hari. Kamu mau ya ke rumah sakit, aku takut lukamu makin parah. Mau tidak mau Raihan menurut. Dia dibantu Hari dan Danang memasuki mobil Ayla sesuai arahan sang pemilik. Saki berlari di koridor rumah sakit, dia langsung bergerak menuju rumah sakit setelah mendapat kabar buruk dari Pak Manaf. Terlihat raut kecemasan di wajah capeknya. Sayang, kamu nggak apa-apa? Apa yang terjadi? Saki menghampiri dan memeluk Ayla yang duduk di berangkar di ruang IGD. Aku nggak apa-apa, Bang. Cuma kena luka cakar doang, jawab Ayla. Saki memindai seluruh tubuh Ayla, takut ada luka lain di tubuhnya. Siapa yang melakukan ini padamu, sayang? Belum sempat menjawab, keduanya menoleh pada orang yang sedang mengerang di sampingnya. Raihan sedang ditangani dokter dan suster, dengan membalut bahunya menggunakan kain khusus. Dia mengerang sakit saat dokter menggerakkan bahunya. Saki menoleh pada Ayla kemudian pada Raihan yang sedang duduk hanya mengenakan celana panjang hitam tanpa atasan. Ya, Bang. Tadi Raihan nolongin aku, saat Clara mau lempar aku pakai pot bunga. Mendengar nama tersebut, Saki menatap Ayla. Jadi pelakunya Clara? Ayla mengangguk. Kedua tangan Saki terkepal kuat, otot rahangnya mengeras menandakan ia sangat marah. Kurang ajar,
desisnya. Masih banyak pertanyaan di benaknya kenapa bisa ada Raihan di sana. Ia juga akan mencari tahu dan membereskan masalah Clara. Tapi ada yang lebih penting saat ini, yaitu kesehatan Ayla. Dia saat ini sedang hamil anaknya, ia tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi lagi pada istrinya. Mulai hari ini ia harus lebih menjaga lagi Ayla. Ia akan memberi pengawalan dan pengawasan lebih ketat lagi. Jangan sampai hal seperti ini terulang kembali. Jadi kamu kerja di rumah makan istri saya? Tanya Saki pada Raihan yang sudah mulai pulih dan hendak pulang. Ayla, Pak. Raihan mengangguk dan tersenyum canggung. Kamu tahu kalau rumah makan itu milik istri saya? Tanya Saki kembali, ia ingin memastikan jika Raihan tidak sedang mencari kesempatan untuk bisa dekat kembali dengan istrinya. Ia tidak akan membiarkan pria manapun memiliki kesempatan untuk dekat dengan Ayla. Tidak, Pak. Saya tidak tahu jika rumah makan itu milik Ayla. Saya sudah 2 bulan bekerja di sana, dan ini kali pertama saya bertemu dengan Ayla. Saki menatap nyalang Raihan, membuat pria itu ciut. Tatapan Saki seakan mengulitinya, saling tajamnya terasa menembus hingga ke jantung. Ayla atasan kamu sekarang. Bicara yang sopan, seperti inikah kamu menyebut nama atasan kamu sendiri? Raihan menunduk, maaf Pak. Tidak akan ada lain kali, ucap Raihan. Baiklah, hari ini pengecualian. Karena kamu sudah berkorban menyelamatkan istri saya. Tapi ingat, kamu jangan cari kesempatan untuk bisa dekat dengan istri saya. Saya tahu dulu kalian pernah dekat. Tapi sekarang Ayla adalah istri sekaligus calon ibu dari anak-anak saya. Jadi tolong jaga sikap. Menganggukkan kepala sekali Raihan menanggapi. Saya cukup tahu diri, Pak. Baguslah. Kamu boleh pulang dan istirahat, sampai keadaanmu benar-benar pulih. Saya akan beri kamu kompensasi sebagai ucapan terima kasih. Juga untuk biaya pemulihanmu. Minta nomor rekeningmu. Meski ragu, Raihan mengeluarkan ponsel dan menyebutkan sederet nomor pribadinya itu. Hanya dalam beberapa menit, ponsel Raihan berbunyi. Sebuah notifikasi dan aplikasi M-Banking. Mata Raihan hampir melotot dari tempatnya, melihat nominal yang masuk ke rekeningnya. Pak, ini. Apa ini tidak terlalu berlebihan? Uang 10 juta sebagai kompensasi dari Saki. Uang yang tidak sedikit menurut Raihan. Butuh waktu kerja 3 bulan untuk mendapatkan segitu. Apa itu kurang? Tanya Saki dan Raihan menggelengkan kepala. Tidak, Pak. Justru ini kebanyakan, ucap Raihan. Tidak masalah Raihan. Jasamu tidak sebanding dengan nominal itu. Sekali lagi terima kasih, ujar Saki kemudian keluar dari ruang IGD disusul oleh Raihan yang dibantu seorang suster. Tiba di parkiran, Raihan diantar oleh Pak Manaf. Sedangkan Ayla pulang bersama Saki. Tiba di rumah, Kinan dan Sila terkejut melihat pipi Ayla yang diperban. Ayla, kamu kenapa, sayang? Saki, apa yang terjadi dengan Ayla? Tanya Sila. Kita duduk dulu, Ma, Kak. Kita bicara sama-sama di dalam, ucap Saki. Keempatnya kini tengah berkumpul di ruang keluarga. Atar yang sibuk di belakang juga turut kumpul setelah mendengar menantunya terluka. Ini ada apa sebenarnya? Kenapa pulang-pulang Ayla dalam keadaan seperti ini? Tanya Kinan yang masih penasaran. Sedangkan Sila dan Atar hanya diam menyimak. Tadi Ayla ada yang nyerang di RM, jelas Saki. Nyerang? Nyerang gimana maksudnya? Ayla bisa jelasin detailnya? Ayla pun menceritakan dari mulai ia turun dari mobil hingga berakhir di rumah sakit. Semua ia ceritakan,
terkecuali soal ia mengenal Raihan. Ayla takut menyinggung perasaan Saki. Gil tuh cewek. Dulu dia sempat ngamuk pas papap nggak restui kedekatan Saki sama dia. Makanya orang tuanya membawa dia ke LN, ujar Sila dengan menggebu. Satu fakta yang baru Saki tahu, jika kepergian Clara dulu ke luar negeri memang disengaja oleh pihak keluarganya agar tidak bisa dekat dengannya. Potensi ke Gil * Clara ternyata sudah terlihat sejak masa SMP. Semua yang ia inginkan harus terpenuhi, jika tidak dia akan ngamuk. Maka tidak jarang dia mengkonsumsi obat penenang untuk meredakan amarahnya. Hus, kamu lagi hamil. Nggak boleh berkata buruk, ucap Kinan mengingatkan putri sulungnya. Astagfirullah. Amit-amit jabang bayi. Sila mengelus-elus perutnya yang sudah membuncit. Hanya tinggal menunggu beberapa bulan lagi, baby gear-nya akan launching. Terus karyawan kamu gimana keadaannya sekarang? Tanya Kinan yang khawatir dengan penolong Ayla. Susah pulang, Pak Manaf yang mengantarnya. Tenang aja, Ma. Aku udah kasih dia kompensasi. Saki akan bertanggung jawab sampai dia sembuh seperti sedia kala, ujar Saki. Dia tidak ingin memiliki hutang budi pada siapapun. Apalagi orang yang menolong istrinya adalah pria yang pernah Ayla cintai. Dan mungkin pria itu masih menaruh hati pada istrinya itu. Baguslah, kita memang berhutang budi padanya. Dia pria hebat, rela mengorbankan diri demi menolong orang lain. Jika tidak ada dia, nggak tahu nasib menantu dan cucu papa akan gimana. Saki memberengut, ia tidak suka papanya malah memuji Raihan. Walau bagaimanapun, dia adalah rivalnya. Awal pernikahan mereka terasa kaku karena Ayla masih mencintai pria itu. Aku ke kamar dulu. Tanpa mengajak Ayla, Saki berjalan cepat menuju kamarnya. Semua orang menatap cengok pada perubahan sikap Saki yang tiba-tiba seperti itu. Belum selesai dengan rasa heran, mereka mendengar Saki menutup pintu kamar dengan sangat keras. Dia kenapa? Tanya Kinan tidak mengerti. Atar dan Sila saling geleng kepala. Ayla nyengir kuda dan menggaruk pelipisnya saat atensi mengarah padanya. Ma, Pa, Kak Sila. Ayla susulin abang dulu, ya? Ya, sana kelonin dulu tuh bayi besarmu. Semenjak mau jadi bapak, malah dia yang sering kayak bayi. Ngambekan gak jelas, ucap Sila. Setelah pamitan, Ayla beranjak dan mengikuti suaminya masuk ke dalam kamar. Saat membuka pintu kamar, ia melihat suaminya yang sedang tengkurap di tempat tidur. Bahkan ia cuek saja ketika tahu Ayla masuk ke dalam kamar. Bang! Saki tidak bergeming, ia mulai lagi merajuknya. Ayla duduk di samping Saki mengelus punggung suaminya. Bang, udah dong ngambeknya. Malu iho, sama calon baby. Masa bapaknya kolokan gitu, canda Ayla. Namun tetap saja Saki dengan pendiriannya. Tidak mengubah posisi sama sekali dan membiarkan Ayla mengoceh membujuknya. Kalau sudah seperti ini, Ayla juga pusing. Saki merengek seperti anak kecil yang tidak dibelikan mainan. Bang, baby Utun mau dilongok sama dedinya katanya. Ayla mencoba memancing Saki dengan sedikit godaan. Saki membuka matanya tanpa sepengetahuan Ayla karena posisinya yang membelakangi. Tapi ia tetap diam, ingin tahu sejauh mana Ayla membujuknya. Ayla menyeringai, tiba-tiba ide mesum muncul di otaknya. Perlahan ia mendekati Saki, kemudian dia tepat di belakang tengkuknya. Badan Ayla mulai condong lantas ia meniupi tengkuk Saki pelan-pelan. Tubuh Saki menegang, ia merasakan sensasi luar biasa di tubuhnya saat hembusan nafas menerpa tengkuknya. Kap! Ayla mengecup Saki bagian samping. Sekujur tubuh Saki jadi meremang.
Sekuat apapun ia menahan diri, tapi godaan Ayla tidak bisa terelakkan. Secepat kilat ia berbalik badan dan kemudian menarik tengkuk Ayla dan mendaratkan bibirnya di bibir Ayla. Ayla yang terkejut tidak bisa menghindar. Meski awalnya ia kaget, tapi dia membalas perlakuan Saki dengan senang hati. Kini suaminya itu telah berubah dari bayi besar jadi singa lapar. Jangan ngambek lagi, ya. Ayla mengelus pipi Saki dengan nafas masih terengah. Saki mengusap-usap kening Ayla yang penuh dengan bukit keringat. Ya, sayang. Maafin abang ya, nggak tahu kenapa akhir-akhir ini abang jadi sensitif. Apalagi menyangkut kamu dan anak kita. Ayla tersenyum, tangannya terus mengusap pipi Saki. Kemudian mengguyar rambut Saki yang menutupi keningnya.